Hai Bodong dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Yang pertama kembali ke klan primer sementara Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan ke daerah yang paling ramai di tengah kota. Pada saat ini, ada papan prasasti baru yang digantung di atas pintu masuk utama sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter flamboyan yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat di jalanan tanpa sadar berhenti dan melihatnya. Rumah Xiao. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar saat dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan bergegas melewati dinding. Beberapa suara angin kencang tiba-tiba muncul saat sosok Xiao Yan baru saja melintasi dinding kompleks. Namun, Xiao Yan tidak mengelak. Dia menjentikan jarinya dan angin kencang dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam yang telah menembak keluar dari bayang-bayang. Tidak perlu panik. Ini saya. Xiao Yan secara acak mengalahkan 4 sosok hitam dan berbicara sambil tersenyum. Keempat sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya, "Ketua, maaf telah menyinggung perasaanmu." "Haha, lumayan." Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum dan tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di kompleks saat dia perlahan berjalan ke interiornya. Rumah besar yang ditemukan Xiao Li ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan baik dari segi ukuran maupun gaya. Karena anggota di klan telah sangat berkurang, senyawa besar seperti itu akhirnya tampak sedikit kosong dan tenang. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan kecil sesaat sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang ditransmisikan dari dalam aula. Xiao Yan perlahan berjalan menuju ruang tamu, dengan lembut mendorong membuka pintu, dan masuk. Xiao Li dan Xiao Ding, yang memberi perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat itu, berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu dibuka. Mereka tersenyum dan pergi saat melihat siapa itu Xiao Yan. Bagaimana? Rumah besar ini tidak buruk, bukan? Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan uang jika seseorang ingin membeli rumah besar semacam ini di tempat seperti itu. Xiao Li menatap Xiao Yan yang sedang mengamati tempat itu. Sabuk emas ini sebagian besar dipegang di tangan beberapa pedagang besar dengan latar belakang yang cukup kuat. Namun, kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Kekaisaran Jiama sudah cukup untuk dibandingkan dengan makhluk besar seperti sekte mistik laut. Para pedagang ini secara alami tidak berani menemukan keberatan apapun kepada Xiao Li ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini. Mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun kompleks besar ini tidak dapat dibandingkan dengan Grand Manor klan primer, dia masih cukup puas dengannya. Dia langsung tertawa pelan, "Tidak buruk, tempat ini akan menjadi markas klan Xiao kita di masa depan." Xiao Li juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. "Kakak ketiga, bagaimana pertemuannya hari ini?" Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, tersenyum dan mengajukan pertanyaan pada Xiao Yan. "Semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan sekte mistik laut setelah 2 hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang? Xiao Ding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa terburu-buru? Jangan bilang ada rahasia yang tidak bisa disadari orang lain." Yun Shan berencana menikahkan Yun Yun dengan Gu Hi dan menggunakan ini untuk mengikat Gu Hi dengan kuat ke sisinya. Jika kita benar-benar membiarkan mereka berhasil menikah, kemungkinan hal-hal akan lebih merepotkan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan perlahan menjawab. Senyum di wajah Xiao Yan sangat berkurang saat menyebutkan ini. Yun Shan ingin menikahkan Yun Yun dengan Gu Hi. Xiao Li dan Xiao Ding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. "Aku tahu." Ya. Ini benar-benar terlalu masuk akal. Mengapa saya tidak memikirkannya? Ekspresi Xiao Ding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Gu Hi bukan orang biasa.
Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kekaisaran Jiama kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan fama dari asosiasi alkemis akan mengalami kesulitan mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh sekte Mystic Cloud, Yun Shan akan memiliki lebih banyak tawar-menawar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apalagi yang bisa kamu lakukan? Tatapan Xiao Li beralih ke arah Xiao Yan saat dia mengajukan banyak pertanyaan. Kita tentu saja tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil diselesaikan. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang menunduk agak tajam saat dia berkata, saya akan memikirkan cara untuk menyelesaikan Guhi 2 hari kemudian. Paling tidak, kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat campur tangan dalam masalah sekte Mystic Cloud. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena orang ini punya rencana, tidak perlu lagi bagi mereka untuk mengatakan apapun. Kalian berdua harus menetap di anggota klan selama 2 hari ini. Serahkan masalah sekte Mystic Cloud padaku. Xiao Yan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. Saya memang tidak bisa banyak membantu dalam hal-hal seperti itu. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda saat ini adalah pilar dukungan untuk klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup. Xiao Ding melirik Xiao Yan dan perlahan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap. Itu karena Yaoye secara pribadi telah mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa kecepatan mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang Serenesi sekaligus dengan sangat penting. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yaoye masuk. Tentu saja ada putaran salam saat keduanya bertemu sebelum Yaoye menyerahkan ramuan obat yang telah disiapkan untuk Xiao Yan. Bahan obat yang disiapkan Yaoye disimpan dalam cincin penyimpanan kelas rendah. Xiao Yan memindainya dan tanpa sadar memukul mulutnya di dalam hatinya. Sebenarnya ada cukup bahan obat di dalamnya untuk memperbaiki 10 pil cetakan tulang campuran. Keluarga kekaisaran benar-benar dengan murah hati menghabiskan uang mereka untuk memperbaiki masalah ini. Yaoye hanya tinggal sebentar setelah mengantarkan ramuan obat sebelum pergi. Xiao Yan mengirim Yaoye pergi dengan matanya. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Ding dan Xiao Li sebelum berbalik untuk memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruangan yang tenang sebelum menginstruksikan orang untuk tidak mengganggunya. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar. Dia menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Hei, anjing tua Yun Shan. Tindakanmu ini benar-benar sangat kejam. Brengsek. Seekor anjing yang cemas bahkan akan melompati tembok. Kelinci yang cemas bahkan akan menggigit seseorang. Anda memaksa saya untuk mendaki Gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin hitam gelap di jari Xiao Yan bergetar dan sosok ilusi Xiao Lao perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiao Yan sebelum berkata, sekte Mystic Cloud akan memiliki keuntungan Homegrown karena medan pertempuran akan terjadi di Mystic Cloud Mountain. Selain itu, mereka juga memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Hehe, sepertinya Yun Shan sangat takut padamu. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha keras. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di Mystic Cloud Sect dan mereka bahkan tahu bagaimana menggabungkan dan membentuk formasi. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kekuatan formasi yang terbentuk saat itu, jadi dia secara alami memahami kekuatan hal semacam itu. Kemungkinan Yun Shan menyadari hubungan antara Yun dan kamu. Tindakan dia ini mungkin bermaksud untuk marah dan mengganggu kerangka pikiranmu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Menjadi berpengalaman dan tajam, dia secara alami bisa melihat melalui niat Yun Shan dalam sekejap. Xiao Yan terdiam. Bahkan dia mengakui bahwa keadaan pikirannya kacau dan marah ketika dia mendengar bahwa Yun dan Guhi akan menikah. Jelas, dia tidak dapat benar-benar bertindak seolah-olah mereka orang asing ketika datang ke Yun. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang sebagian karena dia agak khawatir bahwa Guhi akan benar-benar berdiri di sisi Mystic Cloud Sect, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya dia juga memiliki pemikiran lain. Saat itu, Xiao Yan telah bertemu Yun, yang menggunakan nama Yun Zi pada waktu itu, di pegunungan Magical Beast ketika dia bepergian sebagai seorang pemuda.
Adegan seperti musim semi di gua, bantuan memberikan baju besi serta Yun Zi mengambil risiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiao Yan tidak bisa sepenuhnya melupakannya terlepas dari seberapa keras hati Xiao Yan. Yao Lao menghela nafas pelan saat melihat ekspresi Xiao Yan yang berubah. Dia membalik tangannya dan gumpalan api putih pekat anehnya muncul dari cincin sebelum menangguhkan dirinya di depannya. Kamu harus memakai ini. Yao Lao menjentikkan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang ke arah Xiao Yan sebelum ditangkap secara akurat oleh yang terakhir. Ini? Apa ini? Jangan bilang. Xiao Yan tidak yakin saat dia melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Xiao Yan. Ini adalah cincin yang dibangun dari Bone Chilling Flame, saya. Ada cukup banyak Bone Chilling Flame yang tersimpan di dalamnya. Namun, itu hanya dapat disimpan selama 5 hari sebelum secara otomatis menyebar dan menghilang. Yao Lao tersenyum sambil melanjutkan, para ahli dari Hall of Souls mungkin muncul dalam pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud kali ini. Saya akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, saya tidak akan bisa meminjamkan Bone Chilling Flame saya kepada Anda saat itu. Oleh karena itu, cincin ini sedang dalam persiapan. Bone Chilling Flame, di dalamnya sudah cukup bagimu untuk hanya menggunakan Angry Buddha Lotus Flame sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit. Bahkan Yao Lao agak khawatir tentang pertempuran sengit itu 2 hari dari sekarang. Pertempuran besar dengan sekte Mystic Cloud akan terjadi 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya terlalu memikirkannya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihak Anda. Yao Lao tersenyum dan terhibur setelah melihat Xiao Yan yang agak tertekan. Xiao Yan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yao Ye. Dia dengan lembut berbicara, kalau begitu, pertama-tama saya akan memperbaiki Mixed Bone Molding Pill itu terlebih dahulu. Jika kita bisa mendapatkan Serensi Scaly Beast untuk memulihkan kekuatannya, itu pasti akan memberikan dukungan besar kepada kita. Yao Lao mengangguk sedikit dan tersenyum. Kebetulan, saya sudah lama tidak melihat Anda memurnikan pil obat. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak keterampilan penyempurnaan obat Anda telah meningkat, karena Anda memiliki 2 jenis, api surgawi, seharusnya sangat halus bagi Anda untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan tersenyum tercengang setelah mendengar evaluasi Yao Lao. Dia melompat ke tempat tidur, melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat Crimson Beast yang dia peroleh dari Han Feng. Setelah melintas dan muncul, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan nyala api hijau gelap muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Mengikuti pintu masuk api hijau giok, suhu di dalam ruangan berangsur-angsur naik. Nyala api tercetak di dinding, memicu ruangan seperti oven. Puncak gunung yang menjulang tinggi dari sekte Mystic Cloud tersembunyi di kegelapan malam. Cahaya kecil dan padat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh gunung. Meski sudah larut malam, pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat daripada siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan, menyerap semua aktivitas di seluruh gunung ke mata mereka. Sekte besar berdiri di puncak Mystic Cloud Mountain. Itu seperti binatang buas di bawah penutup malam kabur yang merayap ke tempat ini sambil samar-samar memancarkan tekanan yang tidak biasa yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Cahaya lembut bergoyang di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Cahaya redup menutupi seluruh aula, mengusir rasa dingin yang tersisa di aula. Aula besar itu kosong. Hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberi aula besar ini kehadiran manusia. Yun Yun duduk bersila di atas futon. Wajahnya yang anggun, mulia, dan cantik dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa pada saat ini. Yun Shan datang untuk berbicara dengannya sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke keadaan sedingin es. Menikah dengan Gu Hi? Rasa dingin di hati Yun Yun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yun Shan. Dengan cara apa Yun Shan saat ini bahkan sedikit mirip dengan gurunya yang welas asih saat itu? Ini benar-benar terlalu sulit dipercaya. Mata indah Yun Yun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya yang halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba merajut alisnya dan dengan dingin berteriak,
Karena kamu di sini, kamu harus menunjukkan dirimu. Mengapa kamu harus bertindak begitu diam-diam? Tidak terduga bahwa meskipun douki Anda disegel oleh Yunshan, indera Anda masih setajam ini. Aduh. Tawa pahit tak berdaya dan desahan perlahan terdengar di aula setelah tangisan Yun terdengar. Segera, sosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari penampilan wajah yang akrab itu mengejutkan Pilking Guhi dari saat itu. Itu Anda? Yun juga kaget saat melihat Guhi muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa, Guhi, sungguh tidak terduga bahwa kamu sebenarnya orang seperti itu. Mengambil keuntungan dari orang lain saat mereka dalam kesulitan. Untuk berpikir aku sangat memikirkanmu di masa lalu. Guhi juga tercengang saat mendengar tawa dingin Yun. Dia segera mengerti sesuatu dan berbicara dengan senyum pahit, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini adalah niat Yunshan, dia bertanya padaku, lagi pula, aku benar-benar. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dia lakukan bahkan jika itu niatnya? Tatapan Yun berkedip saat dia melihat Guhi. Nada suaranya agresif. Meskipun doukinya telah disegel, auranya tidak sedikit pun berkurang. Di bawah sikap Yun ini, Guhi juga agak tidak dapat bereaksi meskipun kekuatannya. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas beberapa saat kemudian, saran Yunshan memang memiliki daya tarik yang besar bagiku. Bukannya kamu tidak tahu perasaanku terhadapmu. Anda hanya memilih untuk melupakannya. Kamu adalah teman yang sulit didapat, tapi... Yun menurunkan wajahnya dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, jika Anda masih memperhatikan hubungan masa lalu kami, Anda akan menolak saran guru. Dengan cara ini, kita masih bisa berteman di masa depan. Sebaliknya, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita. Guhi perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah bergerak sedingin es di bawah lampu-lampu. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan, itu karena Xiao Yan itu benar. Anda telah menolak saya karena dia. Wajah Yun tiba-tiba berubah ketika nama yang akrab itu terdengar. Dia meraung, jangan bicara omong kosong. Anda menjadi konyol. Tidak seperti itu. Yun, bukannya aku idiot. Yunshan telah memberitahuku semua hal itu. Sekarang saya memikirkannya, Anda telah melakukan intervensi beberapa kali untuk menyelamatkan Xiao Yan saat dia dikejar oleh ras ular orang di gurun Tager luas saat itu karena alasan ini. Ekspresi Guhi agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Namun, bahkan hari ini dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan orang kecil. Bibir merah bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang cerah melirik Guhi sebelum berbicara, kamu tidak perlu repot-repot dengan alasanku. Saya hanya akan bertanya apakah Anda bersedia menolak saran guru? Guhi terdiam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam, saya layak untuk Anda. Selain itu, tidak mungkin antara kamu dan Xiao Yan. Tidak perlu bagimu untuk peduli tentang masalahku. Selain itu, hak apa yang Anda miliki untuk mengendalikan saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk. Yun dengan dingin menegur. Sudut mulutnya terangkat dalam ejekan, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, bahkan guru tidak dapat memerintahkan saya untuk setuju. Jika kamu benar-benar berniat keras kepala dengan caramu, kamu bisa datang dan menikahi mayat sedingin es pada saat itu. Semua karena anak kecil itu? Guhi berteriak dengan suara rendah. Kemarahan segera melonjak di wajah Guhi ketika dia mendengar bahwa Yun benar-benar mengancamnya dengan kematiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Selain itu, Guhi, keterampilan penyempurnaan obat Anda terkenal di seluruh kekaisaran Jia Ma. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih menonjol dariku. Mengapa Anda perlu melakukan hal semacam ini di mana seseorang tidak mau? Yun dengan lembut mengencangkan tangannya yang halus saat dia berbicara dengan suara samar. Tapi aku hanya menyukaimu. Guhi meraung marah. Dengan cara apa aku lebih rendah dari orang itu? Dia hanyalah seorang anak kecil. Apakah dia layak bagimu untuk peduli sebanyak ini? Yun juga menghela nafas pelan ketika dia melihat bahwa Guhi keras kepala ini. Dia akhirnya berhenti berkata lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Kemarahan Guhi meningkat ketika dia melihat bahwa Yun bertindak dengan cara ini.
Namun, dia tidak berani melanggar wanita di depannya yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap tetapi akhirnya memulihkan emosinya. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, Xiao Yan memang telah kembali ke Kekaisaran Jia Ma. Nama itu baru saja terdengar ketika tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang menyebabkan wanita dengan mata tertutup untuk sekali lagi membuka mata cerah itu untuk menyapu Guhi. Guhi tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan nama itu menyebabkan Yun Yun bereaksi dengan cara ini. Tidak terduga bahwa setelah menjadi begitu agung selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang anak laki-laki ke titik di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, kamu seharusnya tidak bahagia terlalu cepat. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, Anda juga harus tahu kekuatan besar dari sekte Mystic Cloud. Yun Shan juga jauh lebih kuat dari dia saat itu. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini, peluangnya untuk mengalahkan Yun Shan masih cukup rendah. Selain itu, jika dia gagal lagi kali ini, kemungkinan Yun Shan tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiao Yan ini mungkin benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Jiana. Guhi berbicara dengan lemah. Apalagi pada saat itu, kamu juga akan bisa benar-benar lega. Wajah Yun Yun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Guhi tapi tangannya yang halus di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi rumit melintas di matanya yang cerah dan menunduk. Seperti yang dikatakan Guhi. Kekuatan sekte Mystic Cloud saat ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lebih jelas. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh Kekaisaran Jiama. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yun Shan yang sudah berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertarungan berdarah dengan sekte Mystic Cloud, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Wajah Yun Yun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatiran ketika dia memikirkan hal ini. Orang ini benar-benar terbuat dari batu. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan menerobos langsung, tetapi dia harus tetap datang dan melakukannya. Dia untungnya melarikan diri saat itu tetapi kemungkinan dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Guhi di sampingnya menatap Yun Yun dengan matanya. Dia secara alami menyerap kecemasan di wajahnya melalui matanya. Api yang tidak diketahui di hatinya semakin intens. Kekhawatiran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat dia tunjukkan padanya. Selama Xiao yang dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan nasib buruk. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Guhi mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yun Yun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es. Dia melirik Guhi sebelum berbicara dengan suara dingin, tidak perlu khawatir. Saya masih akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda masih ingin berteman di masa depan, Anda harus menolak saran guru. Jika Anda benar-benar mendambakan kecantikan, ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia yang lebih cantik dari saya. Mengapa kamu ingin membuang waktumu untukku, orang yang dipenjara? Mendambakan kecantikan? Kalimat dari Yun Yun ini membuat marah Guhi sampai wajahnya berkedut. Guhi meraung marah, apakah aku sudah sedikit memperhatikan wanita lain selain kamu selama ini? Ketika Anda adalah pemimpin sekte dari sekte Mystic Cloud, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menstabilkan situasi. Kapan saya telah menyuarakan kepahitan? Kapan saya meminta kompensasi sekecil apapun? Wajah dingin Yun Yun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah Guhi yang memerah. Dia menghela nafas pelan dan berbisik, Kakak Guhi, Yun Yun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa syukur. Xiao Yan dan aku tidak seperti yang kamu bayangkan. Guhi hanya tertawa pahit saat mendengar suara lembut Yun Yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya akan memikirkan masalah ini dengan benar. Setelah kejadian baru-baru ini selesai, saya akan meminta Yun Shan untuk membuka segel di tubuh Anda. Saat itu, aku akan menemanimu kemanapun kamu ingin pergi. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat bahwa orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Saya khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu Xiao Yan dan sekte Mystic Cloud akan terlibat dalam pertempuran menentukan mereka. Anda harus memperhatikan hari itu. Jangan membuat marah Yun Shan.
Gu Hi merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wajah Yun Yun sedikit berubah. Dia mengencangkan tangannya yang halus sekali lagi. Hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Gu Hi menghela nafas lagi saat melihat Yun Yun tidak bereaksi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, "Itu benar, menurut apa yang saya tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian di dalam tempat terlarang sekte tersebut. Jika tebakanku benar, Yan Ran, yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun, seharusnya akan keluar." Dia tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam malam. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup dirinya erat-erat setelah Gu Hi pergi. Mata cerah itu tercengang saat mereka melihat Gu Hi yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak keluar dari mata Yun Yun. Gadis itu Yan Ran akhirnya akan keluar dari retretnya ya. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar naik dari kuali obat berwarna merah. Akhirnya, itu bertahan di atas ruangan dan tidak tersebar. Ekspresi Xiao Yan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam pada pil obat embrionik yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik turunnya suhu sebelum akhirnya menstabilkannya pada suhu konstan. Setelah distilasi hangat ini dengan nyala api yang lambat, aroma obat yang kaya secara bertahap naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Riak energi kecil dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan dinding kuali obat, membawa suara dentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat terbuka secara otomatis. Pil obat hijau bulat di dalamnya secara otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil cetakan tulang campuran, ini mungkin tidak dianggap setinggi itu di antara pil obat tingkat 6, tapi itu adalah pil obat tingkat 6 asli terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Glazed Lotus Heart Flame, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki satu pil. Xiao Yan menyimpan Mixed Bone Molding Pill ke dalam botol giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retakan yang jelas muncul dari tulangnya. Yao Lao menatap Xiao Yan yang berhasil memperbaiki dengan sukses setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, "Api surgawi, baru ini yang terbentuk dari penggabungan 2, api surgawi, memang memiliki kekuatan besar. Namun, itu juga karena alasan ini bahwa Anda tidak dapat mengendalikannya semulus cara Anda mengendalikan Green Lotus Core Flame di masa lalu." Mengingat penglihatan Yao Lao, dia secara alami bisa melihat bagian-bagian di mana Xiao Yan kurang setelah melihatnya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan adalah karena Glazed Lotus Heart Flame terlalu kuat. Bahkan sedikit luapan suhu akan menyebabkan beberapa bahan obat dibakar sepenuhnya. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari Glazed Lotus Core Flame saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan sehubungan dengan ini. Api surgawi, mungkin kuat, tapi bagaimana bisa semudah menggunakannya seperti tangan sendiri? Kamu harus berlatih menggunakan Glazed Lotus Heart Flame, ini lebih sering jika kamu memiliki kesempatan di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan pemurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum ketika dia berkata, "Ayo pergi." Pil obat berhasil disempurnakan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 serensi sekaligus. Xiao Yan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini. Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Setelah Xiao Yan keluar dari ruangan, seorang pelayan wanita yang sedang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Menshan pagi ini.
Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tidak terduga bahwa dia juga cemas hari ini. Tampaknya mereka memang melihat Serene si Skalibist ini dengan sangat penting. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian, hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li berbicara dengan Yao Ye. Yao Ye, yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul. Dia tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, "Saya benar-benar minta maaf untuk datang dan mengganggu Anda pagi-pagi sekali." Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Xiao Yan, bolehkah saya tahu, jika pil cetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan?" Melihat Xiao Yan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu." Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di dalam hatinya saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Wajah cantiknya segera mengungkapkan senyum yang mengharukan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan botol giok muncul di telapak tangannya. Itu segera dilemparkan secara acak olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut saat melihat botol giok itu dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani secara acak melemparkan pil obat tingkat tinggi seperti itu. Orang ini. Apakah ini pil cetakan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan Mixed Bone Molding Pill, yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang halus. Yao Ye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Iya. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat dari pil obat semacam ini terlalu sombong. Oleh karena itu, hanya binatang ajaib yang bisa mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat diaktifkan sepenuhnya. Yao Ye juga kaget saat mendengar pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera menatap Xiao Yan dan dengan malu berkata, "Karena seperti ini, saya khawatir kita harus menyusahkan Tuan Xiao Yan lagi. Saya baik-baik saja dengan itu karena saya bisa melihat Serene si Skalibist yang misterius dari keluarga kekaisaran." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah gembira. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Menshan saat mereka melihat Xian yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia langsung melompat gembira saat melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia terpaku padanya seperti permen lengket. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi gadis ini yang akan menempel pada orang. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa dia, Xian menjadi sangat bosan. Karena itu, Xiao Yan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yao Ye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Menshan. Xiao Yan tanpa basa-basi menarik Xian dan menaikinya. Setelah itu, di bawah komando Yao Ye, pengemudi yang terampil memberikan pengakuan sebelum mengarahkan Wildebeest putih salju untuk bergegas ke pedalaman kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, kereta berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiao Yan dan Xian tidak berhenti lama setelah mereka turun dari kereta saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar di puncak gunung. Ketika Xiao Yan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiao Yan dan Xian pada saat yang sama dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. "Haha, kami telah mengganggu Tuan Xiao Yan." Jia Xingtian dengan sopan berbicara dengan Xiao Yan sambil tersenyum. Hatinya yang menegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tertawa sedikit, "Kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan." Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian.
Setelah itu, dia juga menyebutkan masalah pil obat yang perlu diaktifkan. Jie Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan, "Kalau begitu, saya khawatir kita harus menyusahkan Tuan Xiao Yan lagi." Xiao Yan tersenyum. Tatapannya menyapu ke arah danau besar. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus. Selama Xiao Yan merasakannya, Zian di sampingnya tiba-tiba berteriak kaget. Jie Xingtian dan Yao Ye terkejut saat mendengar Zian membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil seperti ukiran batu giok ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tidak disangka gadis kecil yang lucu ini benar-benar mampu menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiao Yan di sampingnya tidak terkejut dengan penampilan Zian. Yang terakhir sebenarnya juga binatang ajaib yang peringkatnya kemungkinan cukup tinggi. Itu tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan binatang ajaib yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong panggil Serene Siskali Beast. Jie Xingtian buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Tubuhnya melintas dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di air sebelum segera menembus air. Douki yang kuat meletus ke dalamnya. Setelah menuangkan Douki, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih karena membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan gelembung permukaan danau, Xiao Yan, yang berada di tepi, juga jelas merasakannya. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Ledakan. Ketika permukaan danau mulai menggelegak lebih agresif, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat turun. Mengaum. Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. Tamagical Beast yang muncul di depan Xiao Yan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilau dingin yang pekat di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk sekrup biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi jauh lebih basah ketika binatang ini muncul. Jelas, binatang besar ini harus menjadi binatang penjaga misterius dari keluarga kekaisaran-kekaisaran Jiama binatang bersisik laut Serene.